Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat keluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 golongan ahli sedekah namun dilempar malaikat ke neraka. Ternyata ini lebih detailnya alat 100% ini agar tidak ketinggalan mengenai amalan-amalan, zikir, wirid, serta doa-doa sesuai anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para nabi lainnya dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Ini sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan, keberuntungan, dan menjadi manfaat buat kita ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut adalah 5 golongan ahli sedekah yang dilempar malaikat ke neraka. Ternyata ini penyebabnya. 5 ahli sedekah dilempar malaikat ke dalam neraka. Ternyata ini penyebabnya dan tanpa disadari. Penyebab dilemparnya oleh malaikat ke dalam neraka 5 ahli sedekah ini karena melakukan hal-hal kesalahan yang tidak disadari. Dengan melakukan hal-hal yang tanpa disadari, penyebab 5 ahli sedekah dilempar malaikat ke dalam neraka. Seperti diketahui, rezeki setiap manusia pada dasarnya sudah Allah berikan sesuai dengan kebutuhannya dan sudah ditetapkan jumlahnya. Ada yang cukup, ada yang kurang, ada pula yang Allah lebihkan. Semua itu semata-mata ujian keimanan. Namun, tak jarang manusia yang diberikan rezeki lebih terkadang justru malah merasa sombong dan lupa diri bahwa semua yang didapatnya hanyalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang lupa tersebut menjadi lalai akan hak dan kewajibannya untuk bersedekah. Dan selanjutnya perlu diketahui, meskipun banyak bersedekah namun tidak mendapatkan pahala dari sedekah itu sendiri karena ketidaktahuan fadilah bersedekah. Berikut 5 kesalahan bersedekah dapat disimak berikut ini. Yang pertama, mencari pujian dari orang lain. Hal ini masih banyak ditemukan pada masyarakat, yakni bersedekah dengan niat pamrih kepada orang lain. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya, yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda, diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya. Ia pun mengakuinya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Dia menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau." Allah berkata, "Engkau dusta. Engkau berbuat demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, murah hati, dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu." Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas orang-orang yang bersedekah hanya untuk mendapat pujian, bukan mencari ridho Allah, maka akan diseret dan dilempar malaikat ke dalam neraka. Dan berikutnya yang kedua, menunda sedekah. Nikmat sehat dan kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang sering dilalaikan. Dari nikmat sehat inilah manusia bisa mencari rezeki yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sudah mendapatkan rezeki, terkadang menunda atau bahkan lalai untuk bersedekah. Disadari atau tidak, rezeki yang diperoleh ada hak dari orang-orang yang kurang mampu yang harus diberikan sedekah. Jika menunda sedekah yang akan diberikan, maka Allah juga akan menunda rezeki yang akan diberikan. Allah bahkan kita akan diperingatkan dengan dicabutnya nikmat sehat untuk sementara.
Diriwayatkan seseorang bertanya kepada Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdol? Rasulullah menjawab, engkau sedekah ketika masih dalam keadaan sehat, lagi kaya, sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan baru berpesan, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan. Hadis riwayat Bukhari. Sangat dianjurkan bahwa untuk mengeluarkan sedekah di saat tubuh masih sehat dan kebutuhan sudah tercukupi. Dan berikutnya yang ketiga, sedekah dari orang terdekat terlebih dulu. Dalam surat Al-Baqarah 215 Allah berfirman yang artinya, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Dari keterangan ayat di atas jelas bahwa tidak perlu jauh-jauh dan bingung untuk mencari siapa yang berhak untuk diberikan sedekah. Sedekah yang paling utama adalah kepada orang tua terlebih dahulu, lalu kemudian saudara atau kerabat. Barulah selanjutnya bersedekah kepada anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau musyafir, dan seterusnya. Sedekah kepada orang tua, kerabat, insya Allah mendapat pahala berlipat, yakni pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Dan selanjutnya yang keempat, perhitungan dalam sedekah. Dalam bersedekah sebaiknya tidak berlebihan, namun juga tidak pelit atau kikir. Saat bersedekah tidak perlu dihitung-hitung, apalagi sampai meresahkan hati. Bersedekah sesuai dengan kemampuan, tidak dipaksakan harus bersedekah dengan jumlah banyak apabila belum mampu. Sabda Rasulullah SAW, bersedekahlah kamu dan jangan dihitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Dan jangan kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya yang kelima, mengungkit sedekah. Salah satu keburukan orang yang bersedekah adalah mengungkit kembali kebaikan sedekahnya, merasa berjasa atau pemberiannya yang dilakukan kepada orang lain. Jika suatu hari terjadi konflik dengan orang yang pernah diberikan sedekah, maka pemberi sedekah akan mulai mengungkit-ungkit kebaikannya, seolah-olah jika tidak karena bantuannya maka orang yang diberikan sedekah tersebut tidak bisa apa-apa. Sikap mengungkit-ungkit sedekah merupakan salah satu sikap yang dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana tersurat dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Sangat tidak dianjurkan untuk mengungkit-ungkit sedekah yang sudah diberikan kepada orang lain. Dengan mengungkit-ungkit sedekah yang pernah diberikan akan membuat isi penerima menjadi sakit hati dan akan terputusnya tali silaturahmi. Siapapun memutus tali silaturahmi kepada sesama, Allah juga akan mempersulitnya dalam mendapatkan rezeki. Demikianlah penjelasan 5 ahli sedekah yang diseret dan dilempar malaikat ke dalam neraka. Semoga dapat mengambil hikmah buat kita semua dan mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.